Baik anak didik, kita pelajaran baru yaitu mengenai program linear. Langkah-langkah menyelesaikan program linear yang pertama yaitu membuat model matematika. Oke, jadi di sini nanti kalian misalnya ada soal cerita, jadi kalian harus menentukan siapa nilai si X dan siapa nilai si Y. Oke, kemudian pertidaksamaannya seperti apa. Lanjut, nomor 2 yaitu fungsi tujuan. Jadi nanti ada rumus fungsi tujuannya, fx, y sama dengan ax tambah b. Ini seperti misalnya apa yang ditanya. Misalnya, berapakah harga 2 sepatu tambah 3 kos kaki. Itu dia. Jadi itulah fungsi tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Nah, kalau dia optimum berarti itu yang harus kalian cari yaitu nilai maksimum dan minimumnya. Nah, untuk menentukan nilai optimum ini nanti kalian peroleh dari si rumus fungsi tujuan. Itu dia. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soalnya yaitu tentukan nilai optimum fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x kurang y dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut, yaitu dimana x dikurang y lebih kecil sama dengan 2, minus 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan minus 6, x lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini sama saja seperti pelajaran kita yang kemarin. Oke, kita tentukan dulu titik-titiknya. Oke, x dikurang 2y sama dengan 2. Pada saat x 0 maka y-nya adalah minus 1. Oke, sama saja caranya. Oke, di sini sudah dapat semua titiknya. Nah, setelah sudah dapat semua titiknya, kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Pastinya ini sudah paham ya cara menentukannya ya nak. Oke, kita gambarkan dalam koordinat kartesius, maka menjadi baik untuk titik yang pertama yaitu 0, minus 1, berarti x-nya 0, y-nya minus 1. Kemudian y-nya minus di sini rupanya. Kemudian x-nya 2, y-nya 0, berarti ini dia. Oke, kita tarik garisnya. Ingat ya, diusahakan sama anak didik pergunakan kertas berpetak karena nanti menentukan titik pojoknya harus pas titiknya. Oke, harus pas titiknya. Itu dia. Oke, karena dia sama dengan, ada tanda sama dengan, maka garisnya penuh. Maka ini x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 2. Oke, nanti kita tentukan arsirannya ke daerah mana. Lanjut, untuk ini minus 3x tambah 2y sama dengan minus 6. Oke, titiknya itu pada saat x0, y-nya minus 3, y-nya minus 3. Oke, ini dia. Kita bergunakan pulpen berbeda, warna berbeda. Kemudian x-nya 2, y-nya 0. X-nya 2, y-nya 0. Ini dia. Oke, kita tarik garisnya. Ingat ya, pergunakan penggarisnya dengan benar karena menentukan titik pojoknya nanti harus sesuai dengan titik kolom-kolomnya masing-masing. Itu dia. Oke, ini menjadi minus 3x tambah 2y sama dengan lebih kecil sama dengan minus 6. Oke, kita lanjut titik terakhir. Baik, titik terakhir yaitu x lebih kecil sama dengan 6 atau x sama dengan 6. Berarti sejajar dengan garis Y. Ini dia. Garis Y. Oke, karena dia ada tanda sama dengan maka garisnya penuh. Oke, maka ini x lebih kecil sama dengan 6. Oke, sekarang kita tentukan arsirannya. Oke. Untuk x kurang 2y lebih kecil sama dengan 2. Oke, kita lihat. Jika kalian bingung menentukan arsirannya ke atas, ke bawah, atau ke kiri, atau ke kanan, pergunakan titiknya. Nah, kita lihat untuk x kurang 2y lebih kecil sama dengan 2. Oke, kita lihat dia kan mendekati 0,0. Nih, apakah arsirannya mendekati 0,0 atau menjauhi? Itu dia. Maka kita buat, untuk apakah memuat dia titik 0,0? Untuk x kurang 2y lebih kecil sama dengan 2, apakah memuat 0,0, titik 0,0? Oke, kita masukkan nilainya dan kita masukkan titiknya 0,0, maka xy, maka 0 dikurang 2 dikali 0 lebih kecil sama dengan 2, maka 0 lebih kecil sama dengan 2. Oke, betul kan? 0 lebih kecil sama dengan 2 kan? 0 kan lebih kecil dari 2, maka arsirannya ini kemana? Mendekati 0,0. Ini dia, mendekati 0,0.
Baik, mendekati 0,0 kita buat dulu. Ingat ya, membuat DP itu yang berapa kali kena arsiran, itu dia sampai ke sana. Oke, lanjut. Untuk titik minus 3x tambah 2y, berarti ini memuat titik 0,0, benar. Minus 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan minus 6. Apakah memuat 0,0, titik 0,0 kita masukkan. Maka minus 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan minus 6. Maka 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan minus 6. 0 lebih kecil sama dengan minus 6. Oke, Ibu mau tanya, apakah 0 lebih kecil dari minus 6? Tidak kan? Lebih besar 0 daripada minus. Maka garisnya ini kemana? Arsirannya ke bawah. Oke, arsirannya ke bawah. Ini dia. Dan seterusnya. Oke, sudah selesai 2 persamaan. Sekarang persamaan terakhir. X lebih kecil sama dengan 6. Oke, apakah X lebih kecil sama dengan memuat titik 0,0? Berarti ini salah kan? Oke, maka 0 lebih kecil sama dengan 6. Apakah benar 0 lebih kecil dari 6? Benar kan? Berarti arsirannya ke sana. Nih, ini kan garisnya. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat mana DP-nya, daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan ada 3 persamaan. Nah, mana yang 3 kali kena coretan, kena arsirannya. Lihat, ini merah tadi ke bawah, ini tadi ke sini, ini tadi ke sini. Berarti yang kena 3 kali, ini kan tidak ada kena dia. Ini pun tidak kena, ini pun tidak kena. Berarti yang kena inilah DP-nya ini. Inilah DP, daerah penyelesaiannya. Oke, sudah dapat daerah penyelesaiannya. Sekarang kita cari titik pojoknya. Nah, titik pojoknya, perhatikan. Titik pojok itu, titik pojok itu, perhatikan. Titik yang saling menyilang atau yang saling berpotongan. Nah, kita lihat. Ini kan ada garis, ini ada garis. Kan berpotongan dia di sini kan? Ini kan garis persamaan yang ini. Ini garis persamaan yang ini. Kita lihat. Orang itu kan berpotongan di sini. Di titik berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? 0. Ya kan? X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titik pojok yang pertama, titik pojok itu adalah titik yang berpotongan. Titik pojok yang pertama yaitu 2,0. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kan ada berpotongan dia dengan garis ini. Kita lihat titik berapa ini? Titik berapa? X-nya 6, Y-nya 2. Berarti 6,2. Lanjut lagi. Kemudian ada lagi berpotongan, yaitu ini. Kan berpotongan ini. Yaitu titiknya berapa? X-nya 6, Y-nya 6. 6,6. Inilah dia. Ingat ya, jika dia 3 persamaan berarti titik pojoknya ada 3. Itu dia. Oke, karena sudah dapat titik pojoknya, barulah kita pergunakan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya. Oke. Tadi titik pojoknya, titik pojoknya yaitu, baik, kita masukkan nilainya. Titik pojoknya tadi 2,0, 6,2 dan 6,0. Oke, masukkan nilainya. Ini berarti XY untuk titik pojok 2,0, maka F 2,0 sama dengan 2 kali X-nya tadi 2 dikurang Y-nya tadi 0. Maka F 2,0 titik pojok 2,0, 4 dikurang 0, maka F 20 sama dengan 4. Oke, berarti titik pojok untuk 2,0 nilainya adalah 4. Lanjut untuk 6,2. F 6,2 sama dengan 2 kali 6 kurang 2. Maka F 6,2 sama dengan 12 dikurang 2.
maka F 6,2 sama dengan 10. Inilah dia. Kita lanjutkan yang terakhir. 6,0. Maka F 6,0 sama dengan 2 kali 6 kurang 0. Maka F 6,0 sama dengan 12 dikurang 0. Maka F 6,0 sama dengan 12. Oke, dari sini bisa kita tentukan. Maka nilai optimumnya adalah adalah yang mana nilai maksimum tadi? Nih. Ya kan? Baik, ada yang silap. Tadi kan 6,6 kan? 6,6. Sorry. 6,6. 6,6. Oke, ada yang silap. Ini 6, ini 6. Oke. 12 kurang 6 adalah 6. Maaf ya, ada yang silap. Maka nilai optimumnya adalah, jadi pada saat dia maksimum, maka nilai maksimum sama dengan nih, yaitu 10. Kemudian nilai minimumnya adalah nih 4. Oke, sudah dapat semua nilainya. Oke, mudah kan, nggak susahnya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Baik, kita lanjut contoh yang kedua ya. Katanya seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit dan banyak kursi yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit. Biaya produksi meja Rp210.000 per unit dan biaya produksi kursi Rp100.000 per unit. Berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut? Oke. Nah, yang pertama kita buat dulu model matematikanya. Nah, kita ketahui dulu siapa. Nah, katanya apa? Satu meja memerlukan bahan 1 potong kayu. Nah, kita buat dulu meja itu adalah meja sama dengan X, kursi adalah sama dengan Y. Ya, kita buat dulu seperti ini. Katanya 1 potong kayu, satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Nah, katanya satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dengan persediaan kayu 500 potong. Berarti 5, oke, maka 5x, ya kan? 5x katanya. Sorry. 10x. Nah, 10 meja memiliki persediaan kayu 500 potong. Berarti lebih kecil kan, kurangnya persediaan ini kan kurang. Itu dia. Berarti kurang dari sama dengan, karena sudah dibuatnya persediaan. Kurang dari sama dengan 500. Ini dia.